Bagaimana suasana terkini kedatangan dari Maria Pauline Lumowa yang saat ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Luffy, baru saja Menkumham dan juga Maria Pauline Lumowa beserta juga rombongan dari Serbia ini tiba di Terminal VIP 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana kedatangan tadi juga kami baru saja melihat Menkumham yaitu Yasona Lawli ini baru saja tiba dan langsung melakukan beberapa prosedur sebelum nantinya melakukan press conference. Saya akan mengajak juru kamera Sadu Santobudi untuk sedikit melihat seperti apa suasana di Terminal VIP 3 Bandara Soekarno-Hatta saat ini, di mana tadi Menkumham Yasona Lawli ini sudah mengisi beberapa prosedur yang sebelum nantinya melakukan konferensi pers kepada media. Dan juga Lofi dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu protokol yang harus dilakukan. Ini terkait untuk sebagai usaha juga memutus penularan COVID-19 yang memang di bandara ini menjadi salah satu tempat yang juga rentan. Dan nantinya usai mengisi beberapa berkas dan juga mengurusi beberapa data dan pengecekan thermal dilakukan nantinya baik dari Menkumham Yasona Lawli maupun Maria Pauline Lumowa dan juga rombongan ini nantinya akan melakukan tes swab ya untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Dan setelah itu nantinya mungkin juga dari informasi yang kami dapatkan mungkin nantinya akan melakukan istirahat selama beberapa menit dan nantinya langsung menyapa awak media untuk melakukan konferensi pers untuk menjelaskan bahwa memang ini yang ditunggu-tunggu selama 17 tahun Maria Pauline Lumowa ini menjadi buronan dari kasus pembobolan Bank BNI. Bermula dari tahun 2002, di mana Maria Pauline Lumowa atau Maria Lumowa ini melakukan aksinya untuk membobol Bank BNI dan akhirnya membawa uang sebesar 1,7 triliun dalam kurs USD dan juga euro. Pada kurs tersebut berjumlah 1,7 triliun rupiah, di mana dengan berbagai alasan dan juga menyerahkan letter of credit secara fiktif. Namun beberapa saat setelah itu juga Bank BNI ini merasa ada yang tidak beres dan juga ada yang janggal dari transaksi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan kepada transaksi yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa. Dan setelah penyelidikan dilakukan pada September 2003, Maria Pauline Lumowa ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun sayang Maria Lumowa ini sudah pergi ke Singapura pada saat itu dan memang diketahui selama 17 tahun hingga hari ini Maria Pauline Lumowa ini berpindah-pindah negara. Salah satunya adalah Maria Lumowa ini sering sekali berpergian ke Belanda dan juga ke beberapa negara yang memang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, dan juga Indonesia terus-menerus melakukan upaya untuk mengusut hukum dari Maria Lumowa. Di mana pada tahun 2010 dan juga 2014 Indonesia berupaya untuk melakukan permohonan ekstradisi bersama Belanda. Namun pada saat itu Belanda menyatakan bahwa sejak tahun 1979 Maria Lumowa ini sudah menjadi warga negara Belanda. Dari adanya permohonan ekstradisi yang dilakukan Indonesia, pada saat itu kerajaan Belanda tidak mengabulkan permohonan dari Indonesia untuk melakukan ekstradisi dari Maria Lumowa, dan Belanda justru menawarkan bahwa nantinya Maria Lumowa ini dapat diproses secara hukum di Belanda. Dan sementara itu juga ini penawaran ekstradisi ini dilakukan Indonesia secara dua kali pada tahun 2010 dan juga 2014. Namun memang keduanya tidak memiliki kesepakatan dan akhirnya tidak dapat untuk melakukan ekstradisi kepada Maria Lumowa. Dan pemirsa, saya akan sekali lagi mengajak juru kamera Sadu Santobudi untuk sama-sama melihat seperti apa suasana di Terminal VIP Terminal 3 Soekarno-Hatta saat ini, di mana persiapan untuk menyambut Maria Lumowa kedatangan di Indonesia ini dilakukan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan awak media yang sudah hadir sejak pagi tadi. Ini sedang bersiap-siap untuk melihat seperti apa nanti pemulangan dari Maria Pauline Lumowa yang merupakan buronan kasus Bank BNI semenjak 2002 dan juga 2003 lalu. Dan kembali kami informasikan informasi terkait Maria Lumowa. Ini juga Maria Lumowa juga akhirnya ini pergi ke Serbia, dan Maria ditangkap oleh Interpol di Serbia pada tanggal 19 Juli 2019 lalu. Namun Indonesia baru kembali melakukan upaya ekstradisi Maria ini pada tanggal 6 April 2020 lalu.
dan akhirnya Serbia ini memiliki kesepakatan bersama Indonesia untuk mengekstradisi Maria. Dari 2019 hingga 2020 yang bertepatan pada hari ini kepulangan Maria Lumowa ini juga kalau kita lihat ini ada waktu setahun dan kami belum tahu seperti apa rumitnya untuk melakukan ekstradisi dan juga penawaran untuk melakukan ekstradisi Maria Lumowa. Meski demikian, dari informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Kumham, ini penawaran demi penawaran secara profesional kepada beberapa pejabat dan juga petinggi di Serbia ini dilakukan. Di antaranya juga kasus dari Maria Lumowa ini juga menyita perhatian dari Presiden Serbia yaitu Aleksandar yang merupakan presiden dari Serbia, di mana juga ini dijelaskan oleh Yasona Lauli bahwa ini merupakan salah satu kasus yang memang dari jarang sekali kasus yang menyita perhatian pemimpin dunia. Kendati demikian, Lovi dan juga pemirsa, beberapa upaya ini terus dilakukan sehingga akhirnya ekstradisi ini sepakat dan juga Serbia ini juga sebagai tanda balas budi kepada Indonesia setelah 2015 lalu. Indonesia ini sempat membantu juga Serbia untuk melakukan ekstradisi untuk satu kasus yang berasal dari Serbia. Dan juga saat ini akhirnya pada hari ini bertepatan pada pukul 10.30 tadi pesawat dari Serbia ini sudah mendarat, yang dimana Maria Lumowa ini langsung dijemput oleh Kumham, Menkumham maksud kami, yaitu Yasona Lauli, dan nantinya press conference atau penjelasan kepada awak media ini akan dilakukan seperti apa rumitnya untuk mencari atau menangkap dari Maria Lumowa yang memakan waktu hingga 17 tahun lamanya, dan nanti seperti apa hukuman lanjutan yang akan diterima oleh Maria.